Sebagai arena catur paling sakral, kejuaraan dunia tidak hanya merekam sisi keindahan, kecerdasan intelektual dan emosional maupun daya tahan saja, tetapi juga blunder atau kesalahan. Sejak periode catur modern setelah Perang Dunia Kedua, tidak luput terjadinya blunder-blunder fatal yang serta-merta bisa menyudahi jalannya kejuaraan dunia. Contoh teranyar dari partai ke-14 Ding Liren Dong Maraju Gukes di Singapura. Tampak dalam ending, Ding yang sejak awal bermain kurang meyakinkan, melangkah benteng F2. Bagaikan petir di siang bolong, blunder kekanak-kanakan, komen sinis Kramnik. Susah dipercaya, baru saja 2 hari bermain dengan akurasi di atas 95% di partai ke-12, Ding kini sepertinya malah menyodorkan mahkotanya kepada Gukes. Sejenak, Gukes terperanjat untuk percaya kalau ia bisa menang, dengan kata lain jadi juara dunia termuda dalam sejarah. Setelah pertukaran benteng dan gajah, ending Raja Bidak sudah selesai. Tampak Ding kecewa sekali dengan posisinya. Selamat Gukes, juara dunia catur baru telah muncul. Tahun 1954, untuk kedua kalinya Botvinnik mempertahankan gelarnya melawan Smyslov. Pecatur paling komplit dan berpengaruh saat itu, demikianlah Botvinnik di masa jayanya. Tetapi bukan berarti ia tidak bisa berbuat blunder. Blunder lagi, tak mudah dilihat gajah E2 yang menyelamatkan. Smyslov melihat celah itu dan menghukumnya di partai ke-10 dengan indah. Partai pertama kejuaraan dunia Fischer Spassky boleh jadi blunder paling misterius dalam sejarah kejuaraan dunia. Sampai beberapa dekade, langkah gajah makan bidak H2 masih dikaji ulang dalam berbagai buku. Datang terlambat di Reykjavik, juga di partai pembuka menjadi momen paling dramatis. Dalam ending Raja, Gajah dan Bidak yang aturannya remis, Fischer sepertinya mau menguji lawannya dengan korban gajah untuk 2 bidak. Mestinya Fischer sudah menganalisis, petualangan nekatnya tak akan membawa celaka.
Atau jangan-jangan ia lebih mengedepankan sisi perang psikologisnya saja. Tapi partainya setelah mengalami 1 kali penundaan, Visser akhirnya harus merebahkan rajanya. Anehnya, walau ending ini sudah banyak dibedah terlebih sebelum era Engine, secara konsensus korban gajah di H2 dinilai blunder sifatnya. Namun terlepas dari lanjutan lemah bidak maju A4 di langkah ke-36 yang seharusnya memberi peluang remis bagi Visser, ternyata analisis Engine di kemudian hari juga menunjukkan hitam masih bisa bertahan. Spassky is pacing, he's nervous, and... Wait, here comes Fischer, coming on the stage saying that he was caught in traffic. And I think Spassky is visibly relieved. And also perhaps pained. It didn't look like this match would happen, but finally it happened. And Latar belakang kisah pelarian atau pembelotan Viktor Korchnoi dari Uni Soviet menjadi warna dominan kejuaraan dunia di Baguio City, Filipina. Artinya, dengan segala upaya, Karpov yang juara dunia bertahan tidak boleh kalah. Karenanya dengan satu alasan psikologis, Korchnoi tampak mengenakan kacamata cermin dan tidak jarang bersitegang dengan tim Karpov. Di tengah kondisi itu, di partai ke-17, satu blunder fatal oleh Korchnoi terjadi, lewat bangunan yang di kemudian hari banyak diingat orang atau boleh jadi immortal. Padahal satu-satunya jawaban, mestinya bidak maju G4 dan hitam bisa memaksakan remis. Blunder, maksudnya mau menangkis ancaman mat benteng C1. Dan sekarang Karpov jalan kuda F3 skak. Korchnoi terhenyak dan kemudian menyerah. Karena bila G makan F3, datang benteng G6 skak disusul kuda F2 skak mat. Atau kuda F3 skak, lalu raja H1 dan kuda F2 skak mat. Clash of the Titans, atau analogi terulangnya pertemuan bersejarah Capablanca-Alekhine. Begitulah gambaran duel kejuaraan dunia antara Karpov-Kasparov yang dari tahun 1984 sampai 1990 berlangsung sampai 5 kali. Dua dewa catur yang berada di era yang sama. Karpov di masa jayanya, sulit ditemui melakukan blunder fatal. Tetapi di partai ke-11 tanding ulang di Moskow 1985, tampak kesalahan benteng C8 ke D8 di langkah ke-22 memberi peluang Kasparov untuk mengoyak-ngoyak pertahanannya dengan korban menteri.
Perseteruan panjang Karpov-Kasparov ini selanjutnya berujung pada perpecahan dalam FIDE yang membutuhkan waktu reunifikasi selama beberapa tahun. Bila kejuaraan dunia catur 2004 hanya berlangsung 13 partai saja, maka Hongaria sudah pasti punya juara dunia lewat Peter Leko. Sayangnya dui lomba yang berlangsung di Brissago, Swiss, berakhir imbang dengan skor 7-7. Dan sesuai peraturan saat itu, juara bertahan Kramnik dinyatakan sebagai pemenang. Pertarungan ini telah menjadi proses transisi seleksi Raja Catur yang mulus. Meskipun kalah di partai ke-8, justru lewat blunder menteri ke F2 bukannya ke D1 yang masih memberikan keseimbangan partai ini malah berlanjut dengan berbagai kombinasi menarik Leko. Bahkan setelahnya, secara sportif Kramnik memuji sebagai partai indah yang akan dikenang dalam sejarah catur. Kompensasi bidak A bebas sama sekali tidak berarti, karena Leko terus memburu Raja Putih dengan berbagai ancaman. Sejarah mencatat pemain sekaliber Vishy Anand pun sulit untuk menghentikan laju Magnus Carlsen muda di kejuaraan dunia 2013 yang ternyata sampai kini masih menduduki posisi teratas dalam daftar rating FIDE dengan 2.831 poin. Saat skor tertinggal 3-5, di partai ke-9 Anand sempat memiliki peluang bagus untuk meraih kemenangan sebelum peluang itu benar-benar sirna setelah blunder kuda mundur ke F1 bukannya gajah yang ke F1. Sekarang bila benteng ke H4 mengancam skakmat di H7 maka menteri korban dengan ambil benteng H4. Juga ancaman mat di G7 sudah di-cover oleh kuda E8. Carlsen sudah membuat posisinya baik-baik saja. Sergei Karyakin adalah salah satu dari dua penantang juara dunia Magnus Carlsen yang bisa menahan imbang dengan skor 7-7 dalam format klasik sebelum akhirnya kalah dengan skor 7-9 dalam tie break. Di sini dalam posisi ending yang ketat sampai langkah ke-56, Carlsen memilih langkah lemah menteri E6 ketimbang menteri B7 skak. Blunder atau kesalahan seperti apakah yang membuat Carlsen sampai begitu kecewanya? Lagi-lagi bidak maju H4 blunder, membuka perangkap mat bagi rajanya sendiri. Ancam mat di H2. Bagi Carlsen, Karyakin adalah saingan utama semenjak masa kanak-kanak. Tapi bukan itu saja, Carlsen pernah mengakui kekalahan terburuk dalam karirnya justru oleh Karyakin di kejuaraan dunia. Dan uniknya,
Kemenangan terbaiknya justru juga atas Karyakin di arena yang sama. Dan Carlsen menyerah. Misal menteri makan kuda pun juga sia-sia. Menuju rekor juara dunia termuda dalam sejarah. Kembali lagi ke dui lomba Ding Gukes. Dari aspek frekuensi dan kualitas, bisa jadi blunder-blunder fatal yang dilakukan Ding dalam kejuaraan dunia tergolong paling sering dan biasanya puncaknya terakumulasi dalam keadaan krisis waktu. Terlihat di partai ke-11, di samping partai ketiga atau ke-14 Ding tampak kesulitan menemukan langkah-langkah bertahan yang tepat sebelum blunder menteri C8 yang dengan mudah terlihat bila kuda di C6 diambil, maka benteng B8 tak terjaga. Dalam keadaan tertekan, apalagi makin terjepit waktunya, Ding jadi serba salah dengan blunder dan blunder. Saat-saat Gukes menjelang kemenangan yang kedua dari keseluruhan 3 kali menang. Ding has lost a piece in one move. We will break down what has just happened in a moment, but time trouble ultimately. We see a handshake. There we see it. Gukes wins. Ooh, what a moment. Sebagai penutup, selain blunder Visser Gajah Makan Bidak H2 yang dianggap misterius di zamannya, ada 2 blunder yang tipikal antara Korpnoy dan Ding di partai ke-14 yang sama-sama membawa petaka. Namun dalam kasus Korpnoy dengan segala latar belakang intrik dan sisi psikologisnya sudah menjadi bagian sejarah yang mudah dipahami. Berbeda dengan blunder Ding yang cenderung mengundang tanda tanya besar, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ding?